Halo, hari ini kita akan belajar mengenai cara cepat menghitung hambatan pengganti atau hambatan total ya. Kalau yang seri nggak usah ya, karena seri itu terlalu gampang, tinggal dijumlahin. Nah ini kalau kamu udah bisa cara yang biasa, ini akan percepat cara ngitung kamu. Nah misalnya nih ya, kita punya dua buah hambatan. Nah hambatan tuh bisa digambar kayak gini atau juga bisa yang model kayak gini. Kalau zaman dulu kan nulisnya gini ya, yang kayak gini sama aja sih ya. Nah sekarang modelnya kayak gini nulisnya. Kalau misalnya kita punya dua hambatan nilainya sama, diparalelin dan paralel 2, itu nilainya akan jadi setengahnya kayak gitu. Jadi tinggal bagi 2. Bagaimana kalau misalnya 3? Ingat, ini hanya berlaku kalau nilainya sama ya, tinggal dibagi 3. Oke. Bagaimana kalau 4? Kalau misalkan 4 juga tinggal aja dibagi 4. Kalau ada 5 dibagi 5, asalkan nilainya sama. Itu adalah tips yang pertama. Nah sekarang gimana kalau soalnya kayak gini, ada dua yang sama, ada yang satu yang beda. Nah ini caranya adalah kita bisa kerjakan satu per satu, atau satu per dua, atau dua per satu. Jadi dua ini yang dulu aja kita kerjain pakai aturan yang tadi. Kalau misalnya sama diparalelin ya, ada dua hambatan dengan nilai sama diparalelin, itu jadi nilainya setengahnya. Jadi 160 dengan 160 jadinya 80 ya. Berarti ini udah ganti, hilang menjadi satu buah dengan nilai 80 ohm. Berarti kan tinggal kayak tadi, 80 ohm dengan 80 ohm tentunya akan jadi 40 ohm. Oke, sehingga R totalnya sama dengan 40. Nggak percaya? Oke, kita akan kerjakan dengan cara biasa. Karena ini paralel berarti pakai rumus seper ya. 1 per Rp sama dengan 1 per 160, 160 dan 80. Tentu saja kita cari kelipatan yang paling kecil ya. Jadi 160 aja, karena 80 bisa jadi 160 kan. Nah kali 2 ketemunya ini kan. Nih. Habis itu tinggal dijumlahkan. 1 per Rp sama dengan 4 per 160. Kita tanya Rp nya ya dibalik, Rp per 1 sama dengan 160 dibagi 4. Berarti nilainya juga sama. Oke, nanti kita akan cari soal lagi, terus kita buktikan ya cara yang tadi masih berlaku atau enggak. Nah sekarang gimana kalau enggak berurutan nih, tapi ada yang sama nih, ini sama ini? Bisa juga ya, jadi ini sama ini dulu, ini sama ini, berarti 200 sama 200 jadi 100 ya. Jadi seolah-olah saya punya 3 hambatan. Jadi yang atas, paling atas sama paling bawah, paling atas sama paling bawah udah ganti nih. Paling atas sama paling bawah jadi 100 kan, karena 200 sama 200. Ini yang nih, dan ini yang 50. Nah ini kan bisa jadi 50 lagi ya. Nah 100 dengan 100 ini akan berubah menjadi 50 kan. 50 dengan 50 pasti dia akan berubah menjadi 25. Jadi urut yang selama itu paralelnya pada percabangan yang sama, nih percabangannya ini sama ini dulu bisa, atau sama yang manapun bisa, sehingga ketemunya adalah 25. Jadi ulang lagi ya, 200 sama 200 100, 100 sama 100 50, 50 sama 50 25. Gak percaya? Pakai cara ini, cara biasa. 1/200, 1/100, 1/50, 1/200. Jadi 200 semuanya ya, berarti yang ini kali 2 kali 2 biar sama, yang ini kali 4 kali 4. Oke, cocok ya. Jadi kalau dijumlahin 8/200, Rp nya dibalik 200/8 berapa? Sama. Nah sekarang kok udah tahu cara kayak gini, kita bahkan bisa nyelesain soal yang lebih kompleks kayak gini misalnya ya. Kayak gini, ini soalnya sebenarnya yang atas doang, ini bawah tuh cara pertama. Anggap aja ini adalah cara pertama. Oke, cara pertama kayak gini, dikerjakannya kalau yang model kayak gini suruh misalkan gini, berapa R total? Ini ngerjainnya dari belakang. Kalau belok kayak gini ini tetap seri karena tidak memunculkan per
cabangan ini kalau dijumlahin, kenapa dijumlahin kan seri? Berarti R-nya di sini akan jadi 500 tambah 1200 tambah 300, 2000 ya. Sehingga gambarnya kayak gini, ya kan? Yang lain nggak diubah. Nah, terus ini tentu saja bisa kalian tebak bakal jadi setengahnya kan ya, sehingga gambarnya akan jadi kayak gini. Tuh, jadi 1000. Terus ini seri lagi kan, dijumlahin aja jadi 1700. Nah, berarti gambarnya kayak gini kan, 1700 sama 7700 berarti akan jadi setengahnya, yaitu 850 kan. Jadi gambarnya kayak gini. Kalau udah kayak gini tinggal dijumlahkan. Loh, jumlahnya belum diganti, salah ini ya. Jumlahnya adalah 150 ditambah 850 ditambah 200, yaitu ini 1000 ya, 1200 ohm, atau kalau diminta dalam kilo ohm ya 1,2 kilo ohm. Oke, sekian pelajaran hari ini, sampai ketemu di pelajaran berikutnya.